Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan sebagian firman Tuhan dan merenungkannya melalui khotbah, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan sapaan Tuhan melalui pembacaan firman-Mu, terlebih merenungkannya melalui khotbah. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan membuka hati dan pikiran kami, menuntun serta membimbing kami, agar firman yang boleh kami dengarkan terlebih kami renungkan, mampu kami simpan, dan kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah Jumat Agung pagi ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mati. Demikianlah Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judul perikop kita ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, terlebih memelihara firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30, khotbah diberikan judul Karena Salibmu Hidupku Dibarui. Karena salibmu hidupku dibarui. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Good. Meski kita semua masih dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang semakin merebak, namun tentu kita harus tetap sehat, semangat, dan optimis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita semua bersama-sama merayakan kebaktian Jumat Agung, meski dalam suasana yang berbeda dari biasanya. Mengapa? Karena tidak seperti biasanya ibadah Jumat Agung yang dilakukan dalam ibadah raya
di gedung gereja dengan visual drama, dengan parade paduan suara, dengan arak-arakan penyaliban Yesus. Namun pada saat ini ibadah Jumat Agung ini kita hayati melalui ibadah keluarga di rumah kita masing-masing, dan dengan tetap melakukan physical distancing atau pembatasan fisik, yaitu dengan menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lain, dalam rangka upaya kita bersama juga untuk ikut serta memutus rantai penyebaran virus corona. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung merupakan ibadah pengenangan akan penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Kalau kita berbicara tentang penderitaan atau menderita, itu artinya adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa jadi mengalami sakit penyakit, merasakan kehilangan karena orang yang begitu kita kasih dipanggil Tuhan, atau mengalami kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, mengalami putus hubungan kerja, mengalami tekanan, tindak kekerasan, ketidakadilan, dan sebagainya. Itulah rupa-rupa dari penderitaan yang bisa terjadi dan dialami oleh manusia di dalam hidupnya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa yang mau menderita? Pada umumnya, setiap orang akan menghindar dari penderitaan, apalagi menderita bagi orang lain. Kalau perlu, justru orang lain dibuat menderita demi kesenangan sendiri, demi kepentingan diri pribadi. Bukankah itu yang sering kali terjadi? Itulah realitas dunia. Berbeda dengan sikap dunia, Yesus justru berani dan rela menghadapi penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itu semua Ia lakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kita manusia yang berdosa. Sebab Ia yang tidak berdosa menyerahkan dirinya menderita mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita manusia. Dan itulah yang disaksikan di dalam bacaan kita dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 mengisahkan tentang bagian akhir kehidupan Yesus saat di atas kayu salib di sebuah tempat yang bernama Golgota. Yesus disalib. Salib seperti yang saya bawa ini sebagai sebuah ilustrasi bagi kita adalah kayu yang dipalangkan, dan biasanya salib dipakai sebagai alat penghukuman, dan alat penghukuman salib ini merupakan alat penghukuman yang kejam, bahkan sangat mengerikan.
Dan pada umumnya hukuman ini diperuntukkan bagi mereka para penjahat yang besar, penjahat kelas kakap, perampok, pembunuh bayaran, penghasut, dan sejenisnya. Di kerajaan Romawi sendiri, orang-orang Romawi dibebaskan dari hukuman salib, sebab salib hanya diperuntukkan bagi para budak. Terlebih lagi, hukuman salib itu hukuman mati yang sangat tragis, menyakitkan, dan memilukan. Bagi orang Yahudi sendiri, hukuman salib dianggap sebagai kutukan Allah dengan tergantung di antara langit dan bumi, sebagai simbol ditolak oleh Allah dan manusia. Dan itu bisa dibaca di dalam kitab Ulangan 21 ayat 23 dan juga di dalam surat Galatia 3 ayat 13. Menarik untuk kita ketahui bersama bahwa jalan salib harus ditempuh Yesus, dan itu dilakukannya dengan penuh kesadaran. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat 28, dikatakan karena Yesus tahu. Itu artinya bahwa Yesus betul-betul tahu penderitaan yang akan ia alami. Yesus betul-betul sadar penderitaan yang ia rasakan pada saat itu. Hal ini juga mau menunjukkan bahwa dengan sadar Yesus memilih jalan salib. Dengan sadar pula ia menghadapi penderitaan. Hal ini juga mau menegaskan bahwa Yesus bukanlah korban, tetapi ia dengan rela mengorbankan diri. Dan sekali lagi, itu dilakukan oleh Yesus karena cinta kasih-Nya kepada manusia, supaya manusia yang berdosa ini beroleh pengampunan dosa. Di atas kayu salib, Yesus berkata, "Aku haus." Sebagaimana juga pernah ditulis pernyataan tentang aku haus di dalam kitab Mazmur 69 ayat 22. Perkataan Yesus ini mau menunjukkan realitas kesengsaraan, mau menunjukkan betapa penderitaan yang ia alami sungguh-sungguh terjadi, dan ia benar-benar mengalami penderitaan yang amat sangat. Itulah sebabnya lalu datanglah para prajurit yang membawa bunga karang. Dalam bahasa Yunani disebut spogos, atau yang kita kenal dengan istilah spons, yaitu alat yang membuat Yesus dapat minum anggur asam. Lalu prajurit itu mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah hisop. Apa itu hisop? Hisop adalah sejenis tumbuhan perdu liar yang tumbuh di mana-mana, termasuk juga di dinding batu sekalipun. Dan hisop itu digunakan sebagai alat untuk menggapai spon agar sampai ke mulut Yesus yang berada di atas kayu salib. Dalam konteks perjanjian lama, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran 12 ayat 22, hisop digunakan untuk mengolesi ambang pintu rumah dengan darah anak domba pada peristiwa Paskah. Dengan gambaran itu, penulis Injil Yohanes juga mau mengingatkan adanya anak domba Allah yang baru, yaitu di dalam diri Yesus yang disalibkan satu kali untuk selamanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu berkatalah ia, "Sudah
selesai. Yang dalam bahasa Yunaninya disebut dengan tetelestai. Tetelestai mau menunjukkan bahwa karya Yesus sebagai manusia di dunia ini telah selesai. Kedatangannya ke dunia ini sudah selesai. Namun bukan hanya sekedar selesai saja, tetapi Yesus telah berhasil menunaikan tugas menjadi korban penebus dosa bagi manusia sekali untuk selamanya. Selain itu, perkataan sudah selesai di sini juga mau menunjukkan bahwa Yesus telah memenuhi tugas perutusannya, di mana rancangan dari perintah Bapanya mengenai penderitaan yang harus dijalaninya kini telah tergenapi. Dan hal itu terjadi karena kesetiaan dan ketaatan Yesus secara total kepada kehendak Allah Bapanya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bukan kepalanya yang jatuh terkulai di dadanya, melainkan ia sendiri yang menundukkan kepalanya dengan rela hati serta menyerahkan nyawanya. Ini mau menegaskan bahwa hidup Yesus bukan diambil daripadanya, melainkan ia sendiri yang menyerahkannya. Ini juga mau menggambarkan bahwa dengan penuh martabat Yesus wafat di kayu salib. Itu ia lakukan bagi pembaruan hidup kita, sehingga hidup kita tidak lagi dikuasai oleh belenggu dosa yang membawa kepada kerusakan dan kebinasaan, melainkan hidup di dalam kasih karunia yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita memandang penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, sebagaimana pula pernah ditulis dalam pujian Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Marilah kita mensyukuri cinta kasih-Nya dan pengorbanannya bagi aku, kamu, kita, bahkan dunia. Sehingga lewat penderitaan dan kematiannya, hidup kita dibaharui dan relasi kita dipulihkan dan diperdamaikan dengan Allah. Untuk itu marilah kita baik sebagai orang-orang percaya maupun gereja mengisi hidup yang sudah diperbaharui ini dengan senantiasa melakukan cinta kasih, kebaikan, pengorbanan, kepedulian terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Terlebih saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang semakin menyebar dan menimbulkan banyak korban nyawa, yang menderita sakit, yang kehilangan sanak saudaranya, yang kehilangan pekerjaannya, yang mengalami keputusasaan dan sebagainya. Banyak hal konkret yang bisa kita lakukan, seperti mematuhi himbauan pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan, seperti selalu mencuci tangan, memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, memakai masker, tidak berjabat tangan dahulu pada saat ini, tetap di rumah selama darurat pandemi COVID-19 dengan menyukseskan dan melakukan physical distancing. Kecuali itu juga, tentu kita juga diajak untuk mau menyumbangkan dana dan memberikan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh rumah sakit, oleh para dokter, perawat, serta tenaga penunjang medis lainnya, sebagai garda terdepan di dalam mengobati dan merawat para pasien yang terpapar virus corona. Selain itu juga kita tentu harus peduli dan empati dengan sesama kita, terlebih bagi warga gereja maupun warga sekitar masyarakat yang ada di sekitar gereja,
yang terdampak secara ekonomi dan berdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sehari-hari. Seperti mereka para pekerja harian, buruh, para pedagang kecil, mereka yang harus dirumahkan dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Paling tidak, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan aksi puasa. Hasil dari pengumpulan persembahan aksi puasa ini juga bisa nantinya kita konkretkan dalam rangka kepedulian untuk sesama kita yang menderita. Demikian pula kita dianjurkan juga untuk memberikan perhatian terhadap saudara-saudara kita yang rentan terpapar virus corona, seperti anak-anak, para usia lanjut, orang-orang yang dengan riwayat gangguan kesehatan. Itu juga tentu harus menjadi perhatian kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang sudah memperoleh pengampunan dosa. Namun di atas itu semua, kita tentu juga harus tetap senantiasa sehat, semangat, optimis, dan harus berdoa kepada Tuhan. Itulah wujud pembaruan yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mendapatkan cinta kasih dan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, di tengah situasi yang memprihatinkan seperti saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.